Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga Rp87, valuasi rendah, gorengan, PBV 0,4 kali dan DER hanya 3%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham yang mungkin disebut gorengan dengan harga Rp87. Saham ini sudah turun 88% dalam 3 tahun terakhir. Penurunan itu membuat valuasi PBV-nya menjadi sangat rendah, yaitu hanya 0,38 kali. Perusahaan ini juga minim utang dengan komposisi DER yang hanya 3%. Sayangnya, rasio profitabilitas perusahaan sangat kecil dan valuasi PER-nya sudah tergolong tinggi. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Hadid punya aset 367 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 464 miliar. Artinya aset Hadid turun 20,91% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 367 miliar, perusahaan punya persediaan 197 miliar. Artinya 53,68% aset Hadid berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,79%. Selain persediaan, ada juga piutang usaha. Dari total aset 367 miliar, perusahaan punya piutang usaha 75,13 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Hadid. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7,16%. Kedua, liabilitas. Hadid punya liabilitas 11,81 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 110,96 miliar. Artinya hutang Hadid turun 89,36% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 11,81 miliar, perusahaan punya utang pajak 4,36 miliar. Artinya 36,92% hutang Hadid berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 73,02%. Selain utang pajak, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 11,81 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek 3,25 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 7,14%. Ketiga, ekuitas. Hadid punya ekuitas 351 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 349 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 0,57%. Dari total ekuitas 351 miliar, perusahaan punya tambahan modal disetor sebanyak 153 miliar. Artinya 43,59% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. Hadid punya pendapatan 1.852 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 1.235 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 49,96% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Hadid punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.836 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 1.230 miliar. Berarti biaya pokok naik 49,27% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Hadid mampu menghasilkan laba sebanyak 2,11 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 5,72 miliar, berarti laba perusahaan naik 136% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Hadid punya ROE 1,20% dengan NPM 0,11%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 3,36%. Rasio keuangan perusahaan sangat kecil dari aspek profitabilitasnya. Meski begitu, perusahaan juga punya utang yang rendah di mana DER hanya 3%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 31 kali dan PBV 0,38 kali. Valuasi saham ini tidak sejalan, di mana PER-nya tinggi tapi punya PBV yang rendah. Tapi dengan harga saham Rp87, Hadid punya book value sebanyak Rp230. Artinya harga di pasar jauh lebih rendah dari modal per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Piutang lain yang berkurang membuat total aset semakin rendah. 2. Penurunan liabilitas berasal dari utang pihak non-usaha yang berkurang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Peningkatan laba disebabkan oleh pendapatan yang naik melebihi biaya pokok.
5. Rasio profitabilitas dan komposisi utang sangat rendah. 6. Valuasi PER sangat tinggi, tapi PBV masih rendah. Demikian analisa singkat saham Hadid berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Thank you.